jam pelajaran pertama. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Pak Kenneth. Sekarang saya akan mengajar di pelajaran pertama. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu kalian dulu kalau belajar itu seharusnya yang have fun ya. Kalian harus benar-benar menyukai pelajaran tersebut. Dan juga saya ingin kalian, saya pun tahu setiap orang pasti punya titik jenuh. Saya minta kalian kalau sudah capek, saya rasa kalian harus berhenti sejenak, tapi kalian jangan menyerah, kalian harus tetap belajar ya. Oke, lanjut langsung ke materinya. Materi hari ini adalah tentang induksi diri yang terjadi pada kumparan. Nah, seperti yang kita ketahui, semua hal yang bagus itu berawal dari konsep, berawal dari latar belakang. Jadi gimana sih latar belakangnya? Di latar belakang kita harus pelajari dulu apa itu GGL induksi. Oke, GGL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik dalam kumparan yang mencakup sebuah flux garis gaya medan magnetik bila mana flux itu divariasikan besarnya. Nah, saat terjadi perubahan flux yang menerobos sebuah kumparan, menurut hukum Lenz akan terjadi sebuah flux yang berlawan arah dengan flux tersebut. Nah, ini disebut flux balik yang disebabkan oleh GGL induksi yang memiliki polaritas yang berlawanan dengan sebuah baterai dari rangkaian tersebut. Nah, juga ada penelitian yang mengatakan saat hambatan pada rheostat digerakkan secara cepat, maka GGL induksi akan semakin besar. Ini kenapa sih terjadi? Karena semakin kecil hambatan, semakin besar arus yang terjadi. Dan itu menyebabkan semakin besar GGL induksi. Tapi dengan catatan, perubahannya harus dalam waktu yang cepat ya. Maka dari itu, dikemukakanlah sebuah rumus. Rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu min yang kita ketahui di samping. GGL induksi minus L atau induktansi diri dikali delta arus dibagi delta waktu. Nah, jadi ini baru pengantar ya. Materi yang sebenarnya itu ada di L ini. L adalah induktansi diri yang terjadi pada kumparan. Oke, kita masuk ke inti materinya. Di inti materinya, kita harus belajar dari satuan. Oke, satuannya itu adalah 1 Henry. Karena kalau pakai satuan aslinya akan terlalu ribet ya. Karena GGL itu yang kita ketahui satuannya adalah volt dibagi ampere dibagi second. Oke, makanya digunakan lagi nama penciptanya Joseph Henry, 1 Henry. Oke. Kita masuk rumus. Rumusnya seperti apa sih? Rumusnya seperti ini. Yang kalian lihat di samping. Nah, kenapa sih kok ribet begini? Enggak, sebenarnya rumusnya cuma yang di bawah doang sih. Yang di atas itu adalah proses pembuatan rumus tersebut. Gimana sih rumus tersebut bisa terjadi? Nah, dapatnya begini. Karena pada saat ada perubahan flux, tentu saja ada perubahan kuat arus. Yang satu memakai kuat arus, yang satu lagi memakai flux. Karena saat ada perubahan kuat arus, ada perubahan flux. Nah, namun pada bagian perubahan flux, L harus diganti dengan N, yaitu banyaknya lilitan. Ya, seperti itu ya. Kalian sudah mengetahui rumusnya, kalian sudah mengetahui satuannya. Kita langsung saja deh ke contoh soal. Oke, di pertengahan kita langsung masukkan rumus saja ya. Oke, min 2,5 Henry dikali 0 minus 5 kali 10 pangkat min 2 ampere dibagi 0,4 sekon. Nah, kali ini kita bagi dulu ampere dengan sekonnya. Kita sudah tahu, kita sudah mendapat angkanya. Lalu di sini kita kalikan dengan induktansi dirinya. Kita akan dapat hasilnya. Seperti itu. Oke semuanya, saya harap dari kalian semua mengerti latihan soal yang Bapak berikan. Saya harap kalian jangan melupakan materi ini, karena ini merupakan fondasi dasar. Saya harap kalian semua terus belajar, jangan menyerah. Saya mengerti materi ini nggak begitu mudah, tapi kalian pasti bisa. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Jam pelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kalian belum ngelihat saya mengajar ya. Nama saya Faiz Agusto. Kalian semua bisa memanggil saya Mr. Faiz. Saya bernomor absen 6.
Saya memiliki jadwal untuk mengajar kelas ini pada pelajaran kedua. Jadi saya akan melanjutkan ya. Kita hari ini akan belajar fisika induktansi diri kumparan. Kalau itu bahasan Pak Kenneth, pelajaran pertama. Kalau saya akan melanjutkan bahasan tadi, yaitu persamaan induktansi diri solenoida dan toroida. Supaya kita mengejar jadwal, langsung saja. Pada bahasan sebelumnya kita mendapatkan persamaan L sama dengan N dikali flux per I. Ini sudah dijabarkan ya oleh Pak Kenneth sebelumnya, jadinya saya tidak akan melanjutkan lagi. Tetapi saya akan melanjutkan persamaannya. Flux di sini kita bisa sederhanakan lagi menjadi B kali A. Seperti yang kita tahu rumus flux. Jadi kita masukin saja B kali A kepada persamaan. L itu N dikali B dikali A per I. Masih bisa mengikuti? Bisa, Oke, Pak. lanjut. Bisa, Pak. Pada bahasan magnet sebelumnya juga kita sudah mempelajari selenoida, B selenoida. Jadi B selenoida kita masukkan lagi. Kan B-nya itu mu 0 dikali I kali N per L. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadinya L sama dengan N dikali mu 0 dikali I kali N per L dikali A. Tadi yang N. Per semuanya dibagi I. Kalau kalian bisa lihat, I di atas sama I di bawah bisa dicoret ya. Jadinya kita mendapatkan L sama dengan N dikali N kuadrat kali A, mu 0. Tadi mu 0. N kuadrat itu dari N karena di atas ada N-nya 2. Jadi N kuadrat dibagi L. Terus gimana nih solenoida dan toroida? Selenoida itu ada kan kumparan yang memanjang. Kalau toroida itu kumparan yang melengkung atau dijadikan lingkaran. Kita bisa lihat gambarnya ya. Jadinya perbedaan dari kedua itu apa? Kalau solenoida itu L, kalau toroida itu keliling. Gitu saja sih sebenarnya kalau untuk dimengerti ya dan dipercepat. Induktansi diri sama, hanya berbeda pada bagian panjang dan keliling. Kita lanjut ya. Jadi pada selenoida sama seperti sebelumnya. Itu yang kita cari tadi adalah rumus selenoida. Yang bernama L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Dengan keterangan L itu induktansi diri atau H. H itu satuannya ya, jadinya Henry. A itu luas penampang kumparan M kuadrat satuannya. Mu 0 itu permeabilitas dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Hafal. Ini udah sering muncul ya mu 0 ini, jadinya kalau kalian nggak hafal sudah ketelewatan ya. Dan N itu jumlah lilitan. Terus apa bedanya sama toroida? Kalau pada toroida, karena toroida merupakan lingkaran, L yang tadi kita ganti 2πr, sisanya sama, hanya bawahnya saja yang berubah. Untuk lebih paham terhadap materi ini, kita langsung ke contoh soal aja ya guys. Kita memiliki satu soal nih. Sebuah selenoida panjangnya 6,28 cm dan luas penampangnya 5 cm kuadrat dengan 300 lilitan. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, maka induktansi dirinya adalah. Dari soal ini kita sudah tahu banyak ya. Yang pertama itu soal mencari solenoida, bukan toroida. Jadi diketahui itu L-nya itu 6,28 cm. Kita jadikan meter supaya nanti cepat dan mantap. 6,28 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya ada A-nya 5 cm kuadrat, kita jadikan M juga, jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Mengapa min 4 bukan min 2? Karena kuadrat. Jadi kalau enggak kuadrat itu 10 pangkat min 2, kalau kuadrat itu 10 pangkat min 4.
N-nya kita udah tahu 300 lilitan, saya jadikan 3 kali 10 pangkat 2, dan I-nya 2 ampere. Yang ditanya adalah L atau induktansi diri. Langsung kita ke rumus. Jangan kaget, saya akan lewati satu-satu. L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Itu rumus yang kita tahu selenoida. Kalau toroida bawahnya 2πr. Yang kedua, L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, itu permeabilitasnya mu 0. Dikali 3 kali 10 pangkat 2 dikuadratin. Ya, masih bisa? Dikali 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6,28 dikali 10 pangkat min 2. Jadi yang pertama itu mu 0, 4pi kali 10 pangkat min 7, 3 kali 10 pangkat 2 itu lilitan dikuadratin, 5 kali 10 pangkat min 4 itu luas penampang, per 6,28 itu panjangnya dikali 10 pangkat min 2. Oke, masih bisa? Lanjut. L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, sama seperti di atas. Ini udah dikuadratin, jadinya dikali 9, karena 3 kuadrat itu 9, dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dari mana? 10 pangkat 2 dikuadrat, jadi 10 pangkat 4. Dikali 5 kali 10 pangkat min 4 itu sama, per 2pi. Kenapa 2pi? 6,28 itu sama kayak 3,14 dikali 2. Seperti kita tahu 3,14 itu pi, jadi 2pi dikali 10 pangkat min 2. Pas turun kita kok banyak yang hilang ya. Banyak yang kita bisa coret. 2pi di bawah kita coret dengan 4pi di atas 2. Jadi yang di atas 2, yang di bawah hilang. Kalau di atas itu ada 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4. Itu jadi 1, kita coret saja. Yang di bawah 10 pangkat min 2 kita naikin 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat min 2. Jadinya plus ya, jadi 10 pangkat min 5. Yang terakhir 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 9 dikali 5. 2 kali 9 itu 18, 18 kali 5 itu 90, jadinya 90 kali 10 pangkat min 5. Kita sebenarnya sampai sini sudah cukup, tinggal dikasih Henry, tetapi saya akan lebih sederhanakan, jadi 9 dikali 10 pangkat min 4 Henry. Gimana? Sudah mengerti? Cukup gampang kan materinya? Saya sudah mengambil waktu dari Bu Jovita nih untuk pertemuan ketiga. Segitu saja ya kelas saya, teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya. Sekian kelas kita, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Jam pelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Baik, Bu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai sakit, oke? Oke, kita masuk ke materi yang ketiga dalam induktansi diri, yaitu induktansi kumparan dalam bahan. Apa sih perbedaan induktansi diri biasa dan induktansi kumparan dalam bahan? Perbedaannya adalah pada rumusnya, yaitu pada induktansi diri biasa yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L, di mana mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, dan N adalah jumlah lilitan pada kumparan, A adalah luas penampang, dan L adalah panjang kawat. Sedangkan dalam induktansi kumparan dalam bahan, rumusnya menjadi L sama dengan mu N kuadrat A per L, di mana mu ini adalah hasil kali dari mu R dan mu 0, di mana mu R ini adalah permeabilitas bahan relatif, yaitu biasanya itu kalau di soal itu dia dikasih tahu dikasih tahu nilainya. Jadi kalau misalkan dia tidak dikasih tahu berapa permeabilitas relatif bahannya, maka dia tidak memakai rumus ini, dia hanya memakai rumus biasa.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Masih pada semangat kan semuanya? Masih dong. Oke, di sini ada contoh soal sebuah solenoida dengan panjang kawat 25 cm dibuat dengan melilitkan 3000 loop kawat pada sebatang besi yang luas penampangnya 20 cm kuadrat dan permeabilitas besi solenoida tersebut adalah 500. Tentukan besar induktansi diri solenoida tersebut. Oke, di sini hal yang pertama itu kita bikin diketahuinya dulu nih sebelum jawab soalnya. Diketahui panjang solenoida itu atau L kecil sama dengan 25 cm. Lalu cm ini kita ubah dari cm ke menjadi meter, yaitu menjadi 0,25 meter. Jumlah lilitan atau N-nya itu 3000 lilitan. Luas penampang atau A itu sama dengan 20 cm kuadrat. Kita ubah ke meter juga menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 2. Lalu permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7, jangan lupa ya. Terus di sini ada permeabilitas besi, yaitu permeabilitas bahannya itu 500. Oke, jadi kita langsung masukkan nih ke rumus. Rumusnya itu kan tadi L sama dengan mu N kuadrat A per L. Lalu kita masukin L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 500, yaitu permeabilitas bahannya, dikali 3000 pangkat 2, jangan lupa, yaitu dia ini jumlah lilitannya, dan dikali sama A luas penampangnya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 per 0,25. 0,25 itu panjang kawatnya ya. Oke, lalu kita hitung L sama dengan 4pi dikali 5 dikali 9 dikali 2. Terus yang 10 pangkatnya kita sendiri ini 10 pangkat min 7 ditambah 2 ditambah 6 dikurang 3 ditambah 2. Dari mana sih 2 ini? Dari 25 per 100. Jadi 25 yang 0,25 di bawahnya itu kita bikin 25 per 100 per 25. Jadi hitung-hitung dapatlah L sama dengan 14,4 pi. Kalau misalkan pi-nya kalian mau hitung saja, tapi di sini saya tidak menghitungnya ya. Oke, paham kan semuanya dari contoh soal ini? Semoga paham ya. Jam pelajaran telah berakhir.